Nabila terlihat sangat terkejut begitu mendengar jika Gunadi pernah beberapa kali bertemu dengan ayahnya. Dia pun kembali bertanya untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. "Benarkah ayah?" tanya Nabila kembali. Gunadi tersenyum melihat Nabila, dia lalu menganggukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Nabila. "Iya. Di Indonesia, hanya ada beberapa nama pengusaha yang aku anggap sebagai pengusaha yang memiliki wawasan baik tentang dunia bisnis. Mendiang Gilang Pratama adalah salah satunya," ucap Gunadi. "Aku masih mengingat dengan jelas kejadiannya, beberapa tahun yang lalu saat aku bertemu dengan beberapa rekan bisnisku, aku secara tidak sengaja mendengar mereka memuji pengusaha yang bernama Gilang Pratama. Saat itu mendiang ayahmu baru 4 tahun terjun ke dunia bisnis, namun dia berhasil membuat 8 perusahaan miliknya tumbuh dengan cepat. Tidak banyak pengusaha yang bisa melakukan itu, karena itulah aku sangat tertarik untuk bertemu dengan beliau," sebut Gunadi melanjutkan ceritanya. Gunadi lalu melirik Nabila, dalam hati dia tersenyum ketika melihat Nabila dengan mata berbinar-binar saat mendengarkan ceritanya. Dari ekspresi wajah Nabila, Gunadi paham jika Nabila ingin terus mendengar ceritanya. "Nabila, apakah kamu masih ingin mendengarkan cerita ayah?" tanya Gunadi. Nabila menjawab dengan menganggukkan kepalanya beberapa kali sambil terus memandangi wajah Gunadi. Ayah dan ibu kemari karena ingin mendengar ceritamu, kenapa sekarang jadinya ayah yang bercerita untukmu?" ucap Gunadi menggoda Nabila. Nabila sontak terkejut mendengar jawaban Gunadi, apa yang dikatakan Gunadi ada benarnya. Dia yang berniat bercerita tentang masa lalunya kini malah keasikan mendengar kisah mendiang ayahnya dari Gunadi. "Ah, maafkan aku ayah," jawab Nabila menunduk lesu. "Sayang, berhenti menggoda putriku," ucap Cintami sambil mencubit pelan Gunadi yang memang suka bercanda. Dia lalu menoleh ke Nabila, "Nak, ayah hanya bercanda, kamu tidak perlu menunduk lesu karena perkataan ayahmu," ujar Cintami. "Hahaha, ayah hanya bercanda nak, baiklah demi putriku aku akan mengalah. Aku akan kembali menceritakan tentang pertemuanku dengan mendiang ayahmu, tapi dengan syarat, kamu harus memberitahu kami semuanya, termasuk kisah yang paling menyakitkan saat kamu membesarkan Kelvin seorang diri," ucap Gunadi cepat sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Nabila membalas senyuman Gunadi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya, ayah." Gunadi menyandarkan punggungnya di sofa, lalu kembali melanjutkan ceritanya. "Pada suatu pertemuan yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha tempatku bergabung, aku akhirnya bisa bertemu dengan mendiang ayahmu. Jujur saja, waktu itu aku yang bahkan berinisiatif menghampiri beliau, dan mengajaknya mengobrol berdua, dan itu adalah pertemuan berharga yang menambah wawasanku," terang Gunadi sambil tersenyum memandangi langit-langit ruang keluarga. Nabila tersenyum bahagia. Dari cara Gunadi menggunakan kata "beliau" ketika berbicara tentang mendiang ayahnya yang berusia jauh lebih muda dari Gunadi, Nabila bisa langsung mengetahui jika Gunadi juga menghormati mendiang ayahnya. "Kami berbicara banyak hal tentang bisnis. Selama aku terjun ke dunia bisnis, aku sudah berjumpa dengan berbagai tipe pengusaha. Sayangnya, aku selalu merasa jika aku belum menemukan orang yang memiliki cara berpikir sepertiku. Namun ceritanya berbeda begitu aku menghabiskan waktu mengobrol dengan mendiang ayahmu. Saat itu aku merasa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertemu orang yang sama gilanya dengan cara berpikirku saat membahas tentang bisnis." Gunadi menjeda. Ide-ide beliau luar biasa, wawasan beliau luas, dan cara berpikir beliau sangat out of the box. Banyak yang mengatakan jika aku adalah jenius dalam dunia bisnis, namun pendapatku berbeda. Menurutku mendiang ayahmu adalah jenius yang sesungguhnya, walaupun dia berusia lebih muda dariku, harus kuakui jika aku sangat mengagumi sosok beliau, terang Gunadi memuji mendiang ayah Nabila. Nabila sangat terharu mendengar kata-kata Gunadi, matanya kembali berkaca-kaca. "Ayah,
Apakah kamu juga mendengar ini? Sosok yang ayah idolakan ternyata sangat mengagumi ayah, batin Nabila, yang ikut merasa bangga mendengar Gunadi memuji mendiang ayahnya. Mendiang ayahku pasti akan melompat gembira jika dia mendengar ini, ucap Nabila tiba-tiba. Hah? Kenapa bisa seperti itu? Tanya Gunadi penasaran. Setiap pagi, sebelum ayah berangkat kerja, dia pasti akan menyempatkan diri untuk sarapan bersama kami. Di momen itu, ayah pasti akan terus bercerita tentang pengusaha yang dia idolakan. Dia selalu mengatakan jika dia ingin menjadi pengusaha yang sukses seperti pria itu, ucap Nabila. Oh, siapa pria itu? Aku juga ingin bertemu dengan pria itu, tanya Gunadi yang langsung menunjukkan ketertarikannya saat mendengar jika Gilang yang dia kagumi ternyata mengidolakan seorang pengusaha. Namanya Gunadi Barata. Mendiang ayahku sangat mengidolakan Anda, ucap Nabila sambil tersenyum lembut menatap wajah Gunadi. Cintami terkejut mendengar itu. Suaminya juga sering melakukan hal serupa, entah sudah berapa kali dia mendengar suaminya bercerita tentang mendiang ayah Nabila yang memiliki ide-ide brilian. Sedangkan Gunadi langsung tertawa mendengar itu, namun itu tidak berlangsung lama. Dengan cepat raut wajahnya berubah sedih, hah. Takdir benar-benar kejam. Aku yakin jika beliau masih hidup, kami berdua akan menjadi sahabat baik, ucapnya sambil menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Dengan raut wajahnya yang sangat sedih, dia tampak mengusap kedua matanya dengan jarinya. Cintami yang duduk di samping Gunadi langsung mengelus pundak Gunadi. Dia masih mengingat dengan jelas saat suaminya mengetahui kabar kematian Gilang dan istrinya melalui siaran berita di televisi. Saat itu, untuk pertama kalinya dia melihat suaminya menangis untuk orang lain yang hanya pernah suaminya temui beberapa kali. Nabila ikut menitikkan air mata melihat reaksi Gunadi yang seperti itu. Perasaan senang bercampur haru memenuhi hatinya. Di dalam hati dia tidak henti-hentinya bersyukur karena telah dipertemukan dengan Ivan melalui putranya. Cintami akhirnya bisa mengingat wajah mendiang ibu Nabila. Pada saat Gunadi dan Gilang bertemu, dia dan mendiang ibu Nabila juga hadir di acara itu, secara kebetulan di tempat yang terpisah namun tetap di ruangan acara itu, sambil Cintami juga menghabiskan waktu mengobrol panjang lebar dengan mendiang ibu Nabila. Sekarang ibu tahu dari mana kamu mewarisi kecantikan wajahmu, ternyata kamu adalah putri dari wanita tomboy berparas cantik yang aku temui saat itu, ucap Cintami sambil kembali membelai rambut indah Nabila. Jadi, ibu juga pernah bertemu dengan mendiang ibuku? Tanya Nabila yang lagi-lagi kembali dibuat terkejut mendengar ucapan Cintami. Cintami mengangguk pelan, iya, bukankah itu sebuah kebetulan yang aneh? Kedua ayah dan kedua ibumu bertemu di hari yang sama, dan di acara yang sama, jawabnya pelan sambil terus membelai rambut Nabila. Setelah mendengar cerita tentang mendiang ayahnya dari Gunadi, kini Nabila tertarik mendengar cerita tentang mendiang ibunya dari Cintami. Nabila memegang kedua tangan Cintami, matanya tampak berbinar-binar saat menatap wajah Cintami. Ibu, bisa kamu menceritakan tentang itu padaku? Pinta Nabila. Sayang, ibu janji akan menceritakan tentang itu kepadamu. Sekarang ayah dan ibu ingin agar kamu menceritakan kisahmu dan Kelvin terlebih dahulu, jawab Cintami. Nabila mengangguk setuju, dia lalu mulai menceritakan kisah kelam yang dia alami selama 7 tahun terakhir kepada Gunadi dan Cintami. Ayah, ibu, aku bukanlah ibu kandung Kelvin, ucap Nabila membuka ceritanya. Gunadi dan Cintami sontak terkejut, mereka berdua saling menatap, lalu kembali menatap Nabila. Jika kamu bukan ibu Kelvin, lalu siapa ibu Kelvin yang sebenarnya? Tanya Gunadi. Ibu kandung Kelvin bernama Kalia Pratama, dia adalah kakakku yang meninggal sewaktu melahirkan Kelvin, jawab Nabila dengan raut wajah yang sedih. Cintami dan Gunadi terdiam, mereka ikut merasakan kesedihan yang Nabila rasakan. Lanjutkan ceritamu, nak, ucap Cintami lembut.
Aku mendengar dari Inah jika Ivan sedang mencari tahu kemungkinan jika Kelvin adalah putra dari mendiang anak tertua kami. Apakah sewaktu masih hidup mendiang ibu Kelvin tidak pernah mengatakan siapa ayah Kelvin? Selidik Cintami. Dengan raut wajah sedih, Nabila tampak menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sangat tertutup. Bahkan ketika kedua orang tuaku memaksa Kakalia untuk menggakui siapa pria yang telah menghamilinya, Kakalia tetap tidak mau membuka mulutnya. Saat kedua orang tua kami meninggal, aku sempat berpikir jika Kakalia mungkin akan memberitahuku tentang itu. Sayangnya, dia tetap saja tidak mau mengatakan siapa ayah Kelvin. Dia terus menyimpan rahasia itu sampai ajal menjemputnya, jawab Nabila lirih. Hah. Ibu Kelvin benar-benar tertutup tentang kisah asmaranya, sambung Nabila sambil menghela nafasnya pelan. Gunadi terdiam, dia tidak bisa berkata-kata, sementara Cintami ikut menghela nafasnya mendengar apa yang baru saja Nabila sampaikan. Dari arah dapur, Inah datang membawa minuman untuk mereka bertiga. Setelah meletakkan minuman di atas meja, dia pun ikut mendengarkan kisah Nabila. Nabila, ibu tahu ini akan terdengar tidak sopan. Bagaimana kamu menghidupi Kelvin? Tanya Gunadi. Gunadi tahu jika dari 8 perusahaan yang dimiliki Gilang, 7 perusahaan lainnya sudah hancur di bawah kepemimpinan Aditya. Dia mendapatkan informasi dari beberapa rekan bisnis kerjanya jika Aditya yang saat ini mengambil alih bisnis Gilang berbanding 180 derajat dengan Gilang dalam segala aspek, karena itu dia menyimpulkan jika Aditya bukanlah sosok yang baik. Setelah kedua orang tuaku meninggal, paman Aditya dan istrinya yang melanjutkan bisnis keluarga Pratama. Dia selalu memberiku beberapa ratus ribu sebulan untuk menghidupi Kelvin, jawab Nabila. Apa? Teriak Gunadi terkejut. Dia beranjak dari duduknya lalu kembali duduk tepat di samping Nabila, yang membuat posisi duduk Nabila sekarang berada tepat di antara Cintami dan Gunadi. Beberapa ratus ribu. Bagaimana mungkin dia memberimu segitu? Mendiang ayahmu yang telah mendirikan bisnis itu, kamu berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari itu, geram Gunadi dengan wajah yang terlihat sangat marah. Nabila, kenapa kamu tidak protes? Tanya Gunadi. Ayah, itu adalah bisnis keluarga Pratama, dan Paman Aditya adalah penerus keluarga Pratama, jadi dia berhak untuk itu, jawab Nabila. Hah? Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Tanya Gunadi kembali. Pengacara keluarga kami yang bernama Franz yang mengatakan itu kepadaku, jawab Nabila. Franz, pengacara si tukang tipu itu. Haduh putriku. Apa yang dia katakan tidak benar. Dari awal bisnis itu adalah milik ayahmu secara pribadi dan bukan milik keluarga Pratama. Karena dulu aku tertarik untuk bekerja sama dengan mendiang ayahmu, aku akhirnya menyelidiki beberapa informasi tentang ayahmu. Dari apa yang aku kumpulkan, aku mendapatkan informasi jika Gilang mendirikan usaha itu seorang diri, dan dialah pemilik tinggal dari semua bisnis yang berada di bawah nama keluarga Pratama. Intinya, semua bisnis itu tidak ada hubungannya dengan Aditya, dan juga keluarga Pratama. Beliau menggunakan Pratama hanya sebagai brand, tidak lebih, terang Gunadi. Nabila kaget mendengar penjelasan Gunadi. Jika apa yang Gunadi katakan benar, itu artinya Aditya, Vina, dan juga Franz telah menipunya selama 7 tahun ini. Putriku, orang yang paling berhak mewarisi semua peninggalan Gilang Pratama hanya kamu, tegas Gunadi. Nabila terdiam, dia menunduk lesu. Dalam hati dia mengutuk kebodohan dan juga ketidaktahuannya selama ini. Jika dia sudah tahu seperti ini, mendiang ibu Kelvin pasti tidak akan menderita saat menjalani hari-harinya sewaktu mengandung Kelvin. Insting Cintami sebagai seorang ibu langsung bangkit saat melihat putrinya menunduk lesu. Dia mengelus punggung Nabila, dia tahu jika Nabila saat ini sedang memikirkan kata-kata suaminya.
Waktu itu kamu masih muda, wajar saja kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, ujar Chintami menyemangati Nabila. Nabila mengangkat wajahnya, dia memandangi Chintami yang begitu perhatian kepadanya. Terima kasih ibu, ucapnya sambil tersenyum. Gunadi yang masih merasa kesal dengan kelakuan Aditya kepada Nabila tampak masih belum bisa menerima. Dia yang sudah mengangkat Nabila menjadi putrinya ingin mengembalikan hak Nabila yang telah dirampas oleh Aditya. Nabila, apakah kamu mau ayah membantumu untuk merebut kembali bisnis mendiang ayahmu? Tanya Gunadi. Nabila menoleh ke Gunadi, dia lalu memegang tangan kiri Gunadi yang mengepal erat dengan kedua tangannya lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ayah. Aku tidak lagi menginginkan itu, jawab Nabila. Iya, kamu tidak perlu lagi memikirkan itu. Sekarang kamu adalah putri dari pengusaha ternama di Indonesia. Untuk apa lagi kamu mengejar harta yang tidak begitu seberapa? Bukankah begitu Tuan Gunadi Barata, ucap Chintami sambil mengedipkan matanya ke Gunadi. Gunadi yang melihat Chintami menggodanya dengan kedipan mata genit langsung tertawa, hahaha, itu benar. Aku hampir melupakan itu. Untuk apa kamu mewarisi bisnis yang sedang berada di ambang kehancuran sementara ayahmu sekarang memiliki puluhan perusahaan yang levelnya jauh di atas itu, ujar Gunadi sambil terus tertawa. Nabila tersenyum, dia tampak bernafas lega melihat wajah Gunadi yang tidak lagi marah. Sewaktu kamu tinggal bersama Aditya, bagaimana keluarganya memperlakukan dirimu? Tanya Gunadi lagi. Karena sudah berjanji tidak akan menutupi apapun dari Gunadi dan Chintami, Nabila akhirnya menceritakan bagaimana dia menjalani hidupnya sewaktu tinggal bersama Aditya dan keluarganya. Dia menceritakan bagaimana perlakuan semua anggota keluarga Aditya kepadanya, mulai dari kamar berukuran kecil yang dia tempati, bagaimana dia diumpat dengan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, kurangnya rasa hormat dari semua orang yang bekerja di rumah itu, dan perlakuan kurang menyenangkan yang Kelvin harus terima. Nabila menceritakan semuanya kepada Gunadi dan Chintami. Astaga! Bagaimana mungkin gadis sepertinya mengalami semua itu? Batin Chintami sambil menatap wajah Nabila penuh iba. Sedangkan Gunadi yang tadinya sudah tidak mau memperpanjang masalah ini kembali naik pitam. Kedua tangannya kembali mengepal, dia benar-benar sangat marah kepada keluarga Aditya karena telah menyiksa Nabila dan Kelvin dengan cara seperti itu. Nabila, karena kamu sudah tidak ingin mewarisi bisnis mendiang ayahmu, berarti tidak masalah bagimu jika aku menghancurkan bisnis itu. Tanya Gunadi dengan suara yang begitu berharisma. Nabila sontak tercengang mendengar ucapan Gunadi. Dari cara Gunadi menatapnya, dia tahu jika Gunadi sangat serius dengan ucapannya. Ayah. Itu. Ucapnya pelan, otaknya yang seakan telah terprogram untuk selalu taat kepada Aditya membuatnya dilema. Gunadi dan Chintami saling menatap, mereka berdua kompak menepuk halus punggung Nabila. Nabila, kata Gunadi pelan, dia masih menunggu jawaban Nabila. Dek. Entah mengapa setelah Gunadi dan Chintami menepuk punggungnya, Nabila merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa was-was di hatinya langsung sirna. Dia menoleh ke Gunadi yang sedang tersenyum kepadanya, iya. Aku tidak lagi peduli tentang perusahaan itu, tegas Nabila. Gunadi tersenyum sumringah sambil mengelus kepala Nabila yang menatapnya penuh percaya diri. Dia lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menjauhi tempat Nabila. Begitu cukup jauh dari Nabila dan Chintami, Gunadi tampak mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jasnya. Nabila, kami sudah mendengar ceritamu. Sekali lagi, maafkan ayah dan ibu karena sudah membuatmu mengingat kenangan pahit itu, ucap Chintami lembut. Tidak apa ibu, aku sedikit merasa lega setelah menceritakan itu kepada kalian, jawab Nabila. Aku dan ayahmu sudah mendapat gambaran besar dari ceritamu. Mungkin sebaiknya kamu memanggil Ivan dan Kelvin untuk kembali bergabung bersama kita, sebut Chintami. Iya, ibu, setelah mengatakan itu,
Nabila beranjak dari duduknya menuju tempat Ivan dan Kelvin berada. "Tut. Halo Tuan Gunadi," jawab pria yang dihubungi Gunadi. "Aaron, apakah kamu mengetahui bisnis keluarga Pratama yang dimiliki oleh Aditya?" tanya Gunadi. "Dalam 3 hari ke depan, aku ingin dia bersama anak dan istrinya menjadi gembel," perintah Gunadi. Aaron sedikit terkejut mendengar perintah Gunadi. Dia tidak tahu ketololan apa yang sudah diperbuat Aditya sampai membuat Gunadi murka. "Itu mudah Tuan, apakah ada perintah lainnya?" tanya Aaron. "Pengacara penipu bernama Franz, buat dia mendekam di penjara karena semua perbuatan yang sudah dia lakukan," tegas Gunadi. "Anggap saja itu telah Tuan, apakah ada perintah lainnya?" tanya Aaron kembali. Itu saja," jawab Gunadi. "Tuan Gunadi, aku sudah menjadi tangan kanan Anda selama lebih 36 tahun, dan ini pertama kalinya aku mendengar Anda murka. Kalau boleh tahu apa yang telah orang-orang bodoh ini lakukan sehingga memancing kemarahan Anda?" tanya Aaron penasaran. "Hahaha, Aaron. Ikan-ikan teri itu mana berani mencari masalah denganku," ucap Gunadi sambil tertawa terbahak-bahak. Moodnya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar pertanyaan Aaron. "Lalu mengapa Anda ingin menyingkirkan mereka?" "Tidak biasanya Anda bertindak seperti ini," lanjut Aaron. "Mereka sudah membuatku marah karena menyakiti putriku satu-satunya," jawab Gunadi. "Putri?" teriak Aaron. Dia sangat terkejut mendengar jawaban Gunadi. "Bagaimana bisa Anda memiliki seorang putut?" Gunadi langsung mematikan teleponnya. Dia merasa malas menjelaskan tentang status Nabila kepada Aaron yang merupakan tangan kanan dan juga sahabatnya.